Haleluya, puji Tuhan. Kalau pagi hari ini kita boleh kembali beribadah, walaupun kita masih berada di rumah masing-masing, tapi kita percaya bahwa kuasa Tuhan tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Dimanapun kita berada, kita bisa menyembah Dia, kita bisa memuji Dia, kita bisa beribadah. Haleluya, haleluya. Kita mau persiapkan hati kita pada pagi hari ini untuk beribadah. Kita mau siap untuk terima sukacita dari surga. Kita mau siap untuk diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Haleluya. Mari saya undang seluruh jemaat, baik yang ada di tempat ini maupun yang ada di rumah. Mari kita ambil waktu untuk bersaat teduh sejenak, mengucapkan terima kasih Tuhan, mengucap syukur. Haleluya, haleluya. Engkau sungguh baik Tuhan. Haleluya, Kau Allah yang heran, Kau Allah yang sungguh ajaib dalam kehidupan kami. Haleluya, haleluya. Oh, terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Haleluya.
senantiasa mengalir dalam kehidupan kami, membuat damai dalam kehidupan kami. Tuhan, terima kasih. Benar Tuhan, kami tidak bisa hidup tanpa kasih-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami telah memuji, memuliakan nama-Mu Tuhan. Biar Tuhan apa yang kami lakukan boleh menyenangkan hati-Mu Tuhan, boleh menjadi dupa yang berbau harum bagi-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terlebih kami mau persembahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih. Kami siap untuk memuji, memuliakan nama-Mu, bersorak-sorai bagi nama-Mu Tuhan, lebih dan lebih lagi. Haleluya, hanya dalam nama-Mu kami berdoa mengucap syukur. Haleluya, amin. Haleluya, haleluya. Puji Tuhan, pagi hari ini saya percaya kalau kondisi kita baik-baik saja, kabar kita luar biasa karena kita punya Tuhan yang luar biasa. Amin. Haleluya. Kita mau naikkan pujian ini sebab Tuhan baik. Menyanyi bagi Dia karena Dia baik, amin. Saya rindu kita menaikkan sorak haleluya 3 kali bersama-sama, yang di rumah, yang di tempat ini. Mari kita bersama-sama dalam hitungan ketiga kita naikkan sorak ini. 1, 2, 3. Haleluya, haleluya, haleluya. Tiap langkah. Hallelujah.
surga yang hari ini anaknya mau bangkit berdiri, yang akan diatur oleh Tuhan, dan tangan kasih-Nya memimpinku di tengah badai dunia menakutkan hatiku tetap tenang terus. Nyatakan ku tahu Tuhan yang pimpin, menepati mimpiku di hatinya. Hingga sekali nanti aku tiba di rumah Bapa surga yang di rumah Bapa surga yang di rumah Bapa surga yang katakan Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Dia baik bagiku. Tuhan Yesus baik, Dia baik bagiku. Tuhan Yesus baik, Dia baik bagi semua. Di segala waktu Tuhan Yesus selalu baik. Tuhan Yesus baik, Dia tebus dosaku. Tuhan Yesus baik, Dia mengampuniku. Tuhan Yesus baik, Dia menyelamatkanku. Di segala waktu Tuhan Yesus selalu baik. Dahulu aku muda sampai nanti tua, tak pernah kulihat anaknya minta-minta. Tuhan Yesus baik, Dia baik bagiku. Di segala waktu Tuhan Yesus baik. Dahulu aku muda, dahulu aku muda sampai nanti tua, tak pernah kulihat anaknya minta-minta. Tuhan Yesus baik, Dia baik bagiku. Di segala waktu Tuhan Yesus selalu, di segala waktu, di segala waktu Tuhan Yesus selalu baik. Di segala waktu Tuhan Yesus selalu baik. Haleluya. Kita mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan dan menerima kebenaran firman Tuhan. Haleluya, haleluya. Terangi terus kami Tuhan dengan firman-Mu Tuhan. Pimpin kami terus Tuhan dengan kebenaran firman-Mu ya Bapa. Haleluya, haleluya. Kasih yang sempurna
kasih Bapa yang baik, kami bersyukur untuk hari ini yang Engkau berikan kepada kami, untuk kami datang beribadah kepadamu. Kami percaya setiap pujian penyembahan yang kami sudah naikkan ke hadirat Tuhan, itu sudah naik dan berbau harum di hadapan Tuhan, sehingga hati Tuhanlah yang disenangkan dalam setiap pujian penyembahan kami pagi hari ini. Sebab itu Tuhan, kami berterima kasih atas anugerah Tuhan yang besar dalam hidup kami. Dan tiba saatnya Tuhan, kami mau diberkati lebih lagi oleh kebenaran firman Tuhan. Kami percaya kebenaran-Mu itu akan menjadi kekuatan bagi kami. Firman-Mu itu akan menuntun setiap perjalanan hidup kami, menjalani hari-hari kami ke depan. Karena kami tahu bersama dengan Engkau, dengan kekuatan firman-Mu, maka kami akan mampu menjalani semuanya itu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa untuk hamba-Mu, biarlah Engkau pakai dan urapi dengan kuasa-Mu, otoritas-Mu berdaulat dalam hidup hamba-Mu, sehingga kebenaran-Mu lah yang disampaikan bagi kami di tempat ini, bahkan jemaat Tuhan yang ada di rumah. Kebenaran firman-Mu itu akan memotivasi kami untuk kami lebih lagi setia dan lebih lagi takut akan Tuhan. Terima kasih Tuhan, urapi kami semua, urapi hamba-Mu. Kami siap dengar firman-Mu dan terima kebenaran-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Haleluya. Puji Tuhan, jemaat Tuhan yang ada di tempat ini dan yang di rumah juga. Kita bersyukur hari ini kita dapat beribadah hari Minggu ini ya. Oke, saudara, kita langsung buka Alkitab kita. Markus pasal yang ke-16. Ayat yang ke-9, mulainya ayat ke-9. Yesus beberapa kali menampakkan diri dan mengutus murid-muridnya. Juga Yesus terangkat ke sorga. Jadi dalam perikop ini ada beberapa yang diceritakan ya. Baik Yesus yang berapa kali menampakkan diri, dan Yesus juga mengutus para murid-muridnya, dan Yesus terangkat ke sorga dalam perikop yang kita baca ini dalam Alkitab. Saya baca ayat yang ke-9, 10 selanjutnya. Saudara di rumah boleh mengikutinya, saudara tempat ini juga boleh mengikutinya ya. Ayat 9, setelah Yesus bangkit pagi-pagi pada hari pertama minggu itu, Ia mula-mula menampakkan dirinya kepada Maria Magdalena. Daripadanya Yesus pernah mengusir 7 setan. Jadi Maria Magdalena ini dulunya terikat dengan 7 setan, tapi Yesus lepaskan, dan setelah itu dia ikut Yesus sampai Yesus itu naik ke sorga, dia bangkit ini, Maria pun ada di tempat itu. Lalu perempuan itu pergi memberitahukannya kepada mereka yang selalu mengiringi Yesus dan yang pada waktu itu sedang berkabung dan menangis. Tetapi ketika mereka mendengar bahwa Yesus hidup dan telah dilihat olehnya, mereka tidak percaya. Sesudah itu ia menampakkan diri dalam rupa yang lain kepada 2 orang dari mereka ketika keduanya dalam perjalanan keluar kota. Ayat 13 ya. Lalu kembalilah mereka dan memberitahukannya kepada teman-teman yang lain. Tetapi kepada mereka pun teman-teman itu tidak percaya. Akhirnya ia menampakkan diri kepada ke-11 orang itu ketika mereka sedang makan, dan ia mencela ketidakpercayaan dan kedegilan hati mereka. Oleh karena mereka tidak percaya kepada orang-orang yang telah melihat dia sesudah kebangkitannya. Lalu ia berkata kepada mereka, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Siapa yang tidak percaya dan dibaptis akan diselamatkan. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan. Tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Tanda-tanda ini akan menyertai orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular.
dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit dan orang itu akan sembuh. Sesudah Tuhan Yesus berbicara demikian kepada mereka, terangkatlah ia ke sorga, lalu duduk di sebelah kanan Allah. Mereka pun pergilah memberitakan Injil ke segala penjuru, dan Tuhan turut bekerja dan meneguhkan firman itu dengan tanda-tanda yang menyertainya. Sampai ayat berapa sih? Ya, sampai 20 ya, sampai 20. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati saudara telah mengikuti pembacaan firman. Jemaat Tuhan yang kasih dalam Tuhan, bahwa kita akan berbicara meneruskan topik saudara, atau tema yang kita dengar kemarin Jumat saudara, bahwa tentang Yesus terangkat ke sorga. Ya, Yesus terangkat ke sorga. Kemarin kita sudah membahas tentang di mana tentang sorga ya saudara. Apa itu sorga? Sorga adalah satu tempat di luar bumi, dan itu adalah tempat tinggal Allah. Dan juga sorga adalah di mana ada penghuninya, yaitu ada malaikat, ada orang-orang kudus ya. Dan juga nantinya sorga akan menjadi tempat tinggal juga kita saat ini ya. Kita saat ini, atau orang-orang yang percaya kepada Yesus Kristus. Nah, saudara, sekarang adalah kita akan melihat saudara beberapa hal, saudara, alasan-alasan Yesus kembali ke sorga, di mana kita telah memperingati hari Jumat, hari Kamis kemarin, bahwa tentang kenaikan Yesus ke sorga, atau terangkatnya Yesus kembali ke sorga. Jadi kita kenal bahwa Yesus ini selalu dikatakan bahwa dia hanya sekitar 33 tahun ya, 33 tahun saudara ada di muka bumi ini ya, 33,5 tahun ya, 3,5 tahun dia pelayanan, dan setelah itu disalib, mati, kubur, bangkit, dan naik ke sorga. Itu adalah peristiwa 2000 tahun lalu, dan kita memperingatinya sekarang. Nah, saudara, kalau kita melihat tadi, saudara, baik dalam Markus ini mencatat dari semenjak Yesus bangkit tadi, dalam satu topik ini ya, Yesus bangkit, baru Yesus menampakkan diri kepada Maria Magdalena, baru Maria Magdalena menceritakan kepada teman-teman, para murid yang lain, tetapi mereka tidak percaya. Dan tentu di sana saudara dikatakan bahwa setelah itu ada perintah Tuhan untuk dapat memberitakan Injil kepada orang-orang belum percaya. Jadi orang yang percaya kepada Tuhan Yesus itu harus pergi memberitakan kebenaran firman Allah. Dia berkata begini ya saudara. Lalu ia berkata kepada mereka, ayat 15, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Jadi sangat jelas sekali bahwa orang yang tidak percaya dikatakan adalah ya akan dihukum. Jadi tentu bagi kita percaya Yesus dulu baru dibaptis, begitu ya. Jadi kalau orang percaya ya wajib dibaptis. Ya, baptis bagi kita adalah baptis Islam ya buat kita. Ada di antara jemaat Tuhan yang kalau sudah percaya belum dibaptis Islam, kita harus bilang ya, tidak apa-apa dalam masa sekarang, sekalipun masa sekarang adalah PSBB, tapi kalau kita mau adakan baptisan bisa. Kalau ada di antara jemaat Tuhan yang rindu dibaptis, biasanya kan kita kalau Paskah itu kita adakan baptisan ya, iya kan, Paskah ya. Nah ini kemarin tidak ada. Jadi kalau ada jemaat Tuhan ya, ada yang pengen dibaptis ya, nanti kita akan konseling baptisan. Nah nanti kita akan lakukan baptisan itu ya. Jadi syaratnya adalah dia harus sudah percaya Yesus. Setelah percaya Yesus, kita akan konseling tentang keselamatan ini ya, baru konseling tentang baptisan, baru kita bisa baptis. Nah, ada ayat yang berkata begini, surah ayat 17, tanda-tanda ini akan menyertai orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka.
mereka akan memegang ular, dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit, dan orang itu akan sembuh. Haleluya, saudara ya. Jadi sebagai orang percaya memang saudara, kita pergi memberitakan. Ya. Ada kesempatan saudara bisa menumpangkan tangan orang kalau mungkin dia sakit atau dia perlu didoakan suatu tumpangkan tangan. Doakan saja, saudara sebagai orang percaya. Tetapi saudara Islam Tuhan, ya, kalau ini mereka akan memegang ular, dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Memang ada, saudara, tetapi itu jangan disengaja ya, saudara ya. Jangan disengaja. Oh, tahu-tahu ini ular beracun. Ular beracun. Saudara main, ular beracun. Ada di Alkitab bilang, kami akan pegang ular beracun, tidak mati. Saudara main pegang itu dengan sengaja, saudara, saya yakin saudara akan berbahaya. Ya, akan berbahaya. Memang ada di Alkitab, saudara, Rasul Paulus ya, pada waktu dia sedang membersihkan, ambil kayu begitu kan, ya, ambil kayu sama setelah dari kapal kalau tidak salah itu ya. Terus tahu-tahu ada ular beludak. Mereka bilang, oh, dia pasti mati. Pasti mati dia. Karena ular itu sangat beracun, dan itu seperti sebuah hukuman atau kutukan, karena dia pasti orang berdosa dia. Tapi setelah itu Rasul Paulus tidak apa-apa. Ternyata dia tidak mati, tapi dia tidak sengaja loh. Dia tidak sengaja nyari ular untuk ini, tidak. Tuhan sudah bilang, saudara, sekalipun begitu dia akan kena seperti itu, tapi dalam bukan dia sengaja, dia tidak akan mati. Dan itu memang Rasul Paulus tidak mati. Ya. Nah, demikian juga saudara, jangan sampai kalau ada orang ini ada racun, begitu ya. Saudara anak Tuhan, kan kamu orang percaya. Ini ayatnya bilang orang percaya minum racun tidak mati. Ayo kamu minum racun. Nah, saudara, jangan coba-coba minum. Tuhan Yesus pun pernah ditawarkan oleh iblis. Kamu kan Tuhan, coba lompat dari bait Allah ini. Ingat ya, di Matius ya, Matius pasal 4 ya, kalau tidak salah ya. Lompat ini, buat batu jadi roti. Karena ini adalah sifatnya mencobai Tuhan, tidak boleh. Yesus pun tidak mau. Yesus sebagai Maha Kuasa melompat begitu ya, bisa juga. Saudara, dia tidak apa-apa, tapi dia sedang mengajarkan kita sesuatu yang mau mencobai Tuhan tidak boleh. Ya, apalagi saudara sebagai orang percaya, oh, Yesus sudah naik ke sorga. Sebelum dia naik ke sorga, dia kasih tahu dalam kitab Markus, orang percaya kalau pegang ular beracun tidak apa-apa. Ini ada ayatnya. Orang percaya kalau minum racun tidak akan mati. Wah, ini bahaya. Ya, tidak boleh. Saudara, kalau ada orang suruh minum racun, itu mencobai Tuhan, tidak boleh. Tuhan tidak akan bela. Tuhan tidak akan bela. Ya. Nah, ada nggak orang-orang percaya, para penginjil-penginjil, mereka menginjil banyak saudara, dan ternyata mereka dikasih minum racun ke daerah-daerah pedalaman. Ada kesaksian-kesaksian nama hamba Tuhan begitu kan saudara. Ternyata mereka diracun, bahkan orang yang meracun akhirnya bisa bersaksi, dimenangkan. Wah, orang ini kok tidak bisa dikasih minum racun, atau mereka istilah dalam kuasa kegelapan, disantet atau apa begitu ya. Kok dia tidak bisa katanya. Sementara hamba Tuhan itu tidak tahu memang. Dia memang hanya misi ke sana. Saya melakukan perintah Tuhan adalah memberitakan Injil. Saya mau pergi beritakan Injil, itu saja. Tapi dia tidak tahu kalau ada racun di sana. Dia tidak tahu kalau ada orang mau main-main dengan kuasa kegelapan. Memang dia sudah berdoa, tetapi Tuhan bela dia. Nah, kalau hal-hal demikian dengan tujuan seorang percaya memberitakan Injil, saudara tidak tahu bahwa ada orang mau berbuat jahat, Tuhan akan bela. Tapi kalau saudara sudah tahu, begitu, saudara sudah tahu, oh di sana orang-orang sudah siap parang sama kamu. Kalau kamu mau pergi ke sana, dia akan parang kamu. Saudara sudah tahu, sudah jelas ya, tunggu dulu. Paulus pun beberapa kali mereka sembunyikan, tunggu dulu waktu yang tepat. Nah gitu. Jangan mencobai Tuhan. Amin. Segala sesuatu yang kita sudah tahu, tentu saudara jangan lakukan. Jangan mencobai Tuhan. Ya, jangan mencobai Tuhan. Nah itu dia ya. Kita bahas ini. Jadi kembali bahwa kita sedang bicara tentang
kenaikan Yesus ke sorga, saudara, tentu ada pesan-pesan Yesus kepada para orang percaya, khususnya para murid pada waktu itu, saudara, adalah di mana Yesus berkata ketika dia mau naik ke sorga, supaya orang percaya pergi untuk memberitakan Injil keselamatan itu. Haleluya Bapak Ibu ya. Jadi ini adalah begini ya saudara. Beberapa hal saya katakan tadi, bahwa Yesus sudah memulai sebuah pelayanan dan dia itu sudah selesai. Selanjutnya adalah tinggal orang percaya akan meneruskan. Jadi bahkan misi Yesus ini dalam meletakkan dasar tentang kebenaran, meletakkan dasar atau pondasi tentang keselamatan untuk diteruskan berita ini sudah selesai, sehingga dia harus balik ke sorga ya. Dan dia mengajarkan dalam kitab Markus ini adalah selanjutnya orang percaya pergi beritakan Injil sampai ke ujung bumi. Dan kita tentu sekarang ini ya adalah tugas kita. Makanya kita punya misi di tempat ini. Jangan lupa, memang entah gimana caranya, jemaat Tuhan harus setiap hari mendoakan supaya kita dapat menjangkau domba yang hilang, domba yang sesat, domba tidak bergembala, domba-domba yang sedang mencari tempat pengembalaan, jiwa-jiwa untuk jadi domba. Setiap hari harus mendoakan itu. Mungkin komsel lalu saya menyampaikan, saya coba tanya di beberapa yang ikut komsel, berapa di antara saudara yang sudah memberitakan Injil keselamatan kepada orang yang belum percaya, akhirnya dia jadi percaya kepada Yesus. Nah, gitu. Kita menyadari masih terlalu sedikit. Bahkan ada mungkin di antara saudara yang semenjak jadi Kristen belum pernah memberitakan Injil kepada orang belum percaya, memberitakan bahwa sebetulnya keselamatan itu ada dalam Yesus. Saudara harus berdoa, minta kepada Tuhan, Tuhan, saya rindu Tuhan, Engkau pakai saya untuk memberitakan bahwa keselamatan itu dalam Yesus itu cuma-cuma, itu percaya saja Engkau selamat. Kalau saudara belum pernah ada orang yang saudara beritakan, terus dia belum percaya, belum pernah saudara begitu bergumul pada Tuhan, supaya Tuhan izinkan saudara, jemaat Tuhan, sebelum Tuhan Yesus datang kedua kali, karena ini perintah Tuhan ya, sebelum dia naik ke sorga, supaya saudara punya kerinduan Tuhan, supaya saya punya keberanian untuk buka mulut ini, menceritakan keselamatan itu ada dalam Yesus. Begitu, cuma sampai situ saja. Nanti kau akan lihat nanti, oh iya dia sudah percaya Yesus. Senang saudara, sukacita ya. Karena memang ini adalah perintah Tuhan bagi kita ya. Nah itu tentu pertama saya katakan tadi bahwa di mana salah satu alasan Yesus itu naik ke sorga karena memang misi keselamatan Yesus di muka bumi ini, atau meletakkan dasar keselamatan itu, saudara, sudah selesai sehingga dia balik ke sorga. Dan selanjutnya adalah tentu bagi kita pesan Yesus dalam kitab Markus pasal 16 ini adalah setiap orang percaya pergi dan beritakan Injil itu ya, pergi beritakan Injil. Kemarin di komsel ada beberapa yang sukacita, dia sudah bisa menceritakan kepada orang belum percaya, dan orang itu Tuhan jamah dia jadi percaya ya, dia jadi percaya. Sekali lagi dalam hal ini, kalau ada di antara jemaat Tuhan yang sama sekali belum menjangkau, belum pernah menceritakan Yesus sebagai juru selamat, keselamatan ada dalam Yesus kepada orang yang belum percaya, biarlah saudara berdoa minta kepada Tuhan untuk supaya saudara bertemu dengan orang demikian yang belum percaya. Tentu sebelum saudara bertemu dengan mereka, memulai dengan doa setiap hari. Doa setiap hari, Tuhan,
tolong orang yang belum percaya, dan tolong saya supaya bertemu dengan orang yang belum percaya juga, yang dia merindukan keselamatan itu, supaya dia menerima, mendapatkan keselamatan dalam Yesus. Itu saudara, tentu menjadi tugas bagi setiap kita orang percaya, ya. Yang berikut adalah begini saudara, ya. Jadi Yesus naik ke sorga itu dikarenakan saya katakan tadi bahwa misi keselamatan Yesus itu sudah selesai, ya, bahwa dia sudah disalib, ya, dia sudah sudah mati, dia sudah kubur, dia sudah bangkit, sudah selesai. Makanya saudara, dia harus kembali. Nah, yang berikut saudara, Yesus kembali ke sorga itu saudara adalah, coba kita lihat Yohanes 13, Yohanes 3 ayat 13. Yohanes 3 ayat 13. Ya. Saudara bisa baca, boleh baca bersama saya. 1, 2, 3. Tidak ada seorang pun yang telah naik ke sorga selain daripada Dia yang telah turun dari sorga, yaitu Anak Manusia. Saudara, tidak ada seorang pun yang naik ke sorga selain daripada, tidak ada seorang pun yang telah naik ke sorga selain daripada Dia yang telah turun dari sorga. Padahal saudara, kalau saudara lihat ayat ini kan sudah ada yang naik ke sorga. Kemarin saya sampaikan ada berapa orang sudah naik ke sorga hidup-hidup. Yang hidup-hidup ada 2 kan, saudara. Siapa? Henok, Elia. Iya kan, saudara. Tapi mereka naik. Tapi kalau ini saudara adalah Dia yang telah turun dari sorga, cuma ada 1, Yesus dari sorga. Amin. Baru Dia juga naik ke sorga, ya. Cuma ada 1. Tidak ada manusia lain naik. Cuma Yesus yang dari sorga, Dia turun, Dia naik. Henok, Elia, juga tokoh-tokoh Alkitab lain, mereka cuma memang asalnya dari bumi, Dia naik ke sorga. Tapi kalau Yesus memang asalnya dari sorga, Dia turun, dan kita sudah memperingati kemarin hari Kamis bahwa Yesus sudah naik lagi ke sorga. Jadi saudara, poin yang kedua ini, alasan Yesus kembali ke sorga karena memang Yesus asalnya dari sorga. Jadi beda Yesus dengan Henok dan Elia. Henok dan Elia termasuk kita asalnya dari bumi, baru akan ke sorga. Kalau Yesus beda, asalnya dari sorga, datang ke bumi, baru balik ke sorga. Begitu saudara. Nah ini maksudnya, ya. Jadi memang Yesus dari sana. Yohanes 8 ayat 21. Saya minta Yohanes 8 ayat 21. Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, Aku akan pergi dan kamu akan mencari Aku, tetapi kamu akan mati dalam dosamu. Ke tempat Aku pergi, tidak mungkin kamu datang. Saudara, bagaimana Yesus berbicara kepada orang berdosa, baik kepada orang Farisi. So Dia berkata di mana tempat Yesus akan pergi. Kalau dia tidak percaya pada Yesus, dia tidak bakal sampai. Tidak bakal sampai. Mau cari Yesus di mana? Dia berkata, kamu akan mati dalam dosa. Dalam arti kata begini, saudara. Orang kalau dia mau tetap hidup dalam dosa, mau dia orang percaya tapi hidup dalam dosa, maksudnya dia mulut dia sudah mengaku Yesus adalah Tuhan, tapi dia hidup dalam dosa, dia tidak akan mungkin, kata firman Allah, dia tidak bakalan sampai kepada Bapa di sorga. Tidak mungkin terangkat. Jadi memang, tapi mungkin sudah bilang, tapi bilang orang percaya selamat. Yang dimaksud Yesus orang percaya adalah orang percaya yang melakukan kebenaran firman Allah. Itu yang dimaksud orang percaya. Orang yang percaya adalah orang yang mengasihi Tuhan. 1 Yohanes berkata, bukti yang kau mengasihi Tuhan adalah melakukan segala perintah Tuhan. Waduh. Jadi itu saja sudah terbayang, saudara, ya. Tidak mudah untuk terangkat ke sorga. Yesus saja, saudara, kalau kita lihat peristiwanya, tidak mudah, saudara. Dia harus menyelesaikan tugasnya.
tugas Yesus harus selesai. Sudah bayangkan, dia tugasnya supaya baru boleh kembali ke sorga. Itu dia harus dicaci maki dulu, dia harus ditangkap dulu, dia harus dipukul dulu, dia harus disalib dulu. Itu tanggung jawabnya, mesti selesai. Dia harus mati dulu, bangkit, baru boleh naik ke sorga. Maka Yesus pada waktu disalib, dia menderita luar biasa. Tidak mudah, itu saja kita lihat, tidak mudah untuk menyelesaikan sebuah tugas untuk balik ke sorga. Jadi Yesus selama dia belum selesai tugasnya, dia tidak bisa balik ke sorga. Tapi karena sudah selesai, dia berkata, kepadamu ya Bapa kuserahkan. Dia menyerahkan karena dia sudah selesai. Dia berkata, sudah selesai. Saudara, maksudnya tugas-tugas dia sudah selesai. Demikian kita anak-anak Tuhan. Saudara, kita mau naik, kita akan terangkat ke sorga. Tapi sekali lagi, tidak mudah memang. Orang percaya, yang disebut orang percaya, wajib melakukan kebenaran firman Allah. Dan siapa di antara kita begitu mudah melakukan firman Allah? Tidak ada. Tetapi lakukanlah firman Allah. Karena dengan itulah kita akan terangkat ke sorga. Amin, saudara. Dengan melakukan kebenaran firman Allah, kita akan terangkat ke sorga. Saya minta lagi ayat tadi ya, satu ayat lagi ya. Dari Yohanes 8:21, 6:42, Yohanes 6:42. Kata mereka, bukankah ia ini Yesus anak Yusuf, yang ibu bapaknya kita kenal? Bagaimana ia dapat berkata, aku telah turun dari sorga? Saudara, ini karena mereka hanya sebatas melihat bahwa Yesus itu, dia kan anaknya Yusuf, Maria, tukang kayu. Banyak yang belum memahami. Saudara, banyak belum memahami bahwa Yesus itu dari sorga, dia turun dan dia naik ke sorga. Sekali lagi, saudara Islam Tuhan, biarlah firman Tuhan pagi hari ini kepada kita, anak-anak Tuhan, mari. Sebagaimana Yesus telah terangkat ke sorga, karena dia sudah selesai segala tugas-tugasnya. Tanggung jawab dia telah lakukan. Demikian kita anak-anak Tuhan, kita semua punya tanggung jawab. Lakukan tanggung jawab kita sebagai orang percaya. Tidak boleh berhenti. Lakukan tanggung jawab sebagai orang percaya. Tanggung jawab pertama kita adalah memberitakan Yesus, memberitakan keselamatan ada dalam Yesus. Tanggung jawab berikut kita melakukan perintah-perintah firman Tuhan yang lain. Firman apa yang sudah kita tahu, lakukanlah firman itu. Karena itulah yang memastikan kita terangkat ke sorga sebagai orang percaya. Haleluya, saudara. Itu memastikan kita. Jadi kalau saudara melakukan firman Allah, percayalah dengan kepastian engkau pasti terangkat. Tapi kalau engkau percaya Yesus tapi tidak melakukan firman Allah, percayalah dengan kepastian engkau juga tidak akan terangkat ke sorga. Tetapi kalau engkau adalah orang percaya yang betul-betul melakukan kebenaran firman Allah, bersukacitalah, percayalah dengan kepastian. Karena engkau melakukan firman Allah, engkau pasti terangkat ke sorga. Sebagaimana Yesus telah terangkat, dan di sanalah kita akan tinggal. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita bangkit berdiri, jemaat Tuhan. Kita bangkit berdiri. Kita akan berdoa ya. Haleluya, haleluya. Kiara labakana natakana namasi. Pura labakana natakana nalabakana namasi. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Masih ada kesempatan bagi kami untuk melakukan kebenaran firman Allah. Supaya kami semua terangkat ke sorga ya Tuhan. Kalau Engkau datang kedua kali. Sebab itu kami bersyukur untuk kesempatan ini. Kami mau melakukan semua tanggung jawab, tugas-tugas kami. Seperti Tuhan Yesus telah melakukan tugasnya sampai selesai. Terima kasih Bapa, kami bersyukur untuk firman-Mu. Biar firman-Mu yang telah datang bagi kami ya Tuhan, terus membawa kami, menerangi hati kami, membawa kami lebih dekat lagi kepadamu. Terpujilah Tuhan, kami bersyukur untuk firman-Mu. Kami minta kasih karunia, kami minta anugerah daripada-Mu ya Bapa, untuk memberikan kesempatan lagi bagi kami untuk melakukan kebenaran firman-Mu. Terima kasih, terima kasih. Saya berdoa jemaat Tuhan yang perlu didoakan di rumah, di tempat ini, angkat kedua belah tanganmu. Kalau engkau perlu didoakan, engkau butuh didoakan, dari dasar hatimu engkau sampaikan bahwa engkau ada pergumulan-pergumulan khusus.
Tuhan kita maha hadir, tapi Tuhan memang mau kita menyampaikan isi hati kita. Sampaikan kepada Tuhan. Saya berdoa dari tempat ini sementara engkau berseru kepada Tuhan. Haleluya, haleluya. Bapa yang baik, di dalam nama Yesus kami berseru kepadamu. Lihatlah tangan-tangan kami, anak-anakmu, baik yang di rumah dan di tempat ini, yang sedang menyaksikan ini, sedang mengangkat tangan kepadamu. Ada pergumulan-pergumulan kami ya Tuhan, baik dalam rumah tangga, baik dalam Tuhan, usaha, pekerjaan, ekonomi, keuangan, atau apapun yang sedang digumulkan, kesehatannya. Bapa, kami berdoa, Engkaulah pertolongan, Engkaulah penolong bagi kami. Kami mohon anugerah-Mu Bapa kepada kami yang lemah ini, kepada kami yang tidak berdaya ini. Tetapi kami punya iman, kami punya Tuhan yang maha kuasa, Tuhan yang maha kuat. Kami berdoa di dalam nama-Mu Tuhan Yesus, biar kami semua terima anugerah pertolongan dari Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, jadilah kehendak-Mu bagi kami Bapa. Terima kasih, kami bersyukur untuk firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, haleluya. Semua yang percaya berkata amin, amin. Tuhan berkati. Silakan duduk jemaat Tuhan di rumah. Silakan duduk kembali. Saya serahkan kepada yang bertugas. Ya, puji Tuhan, kita telah diberkati dengan kebenaran firman Tuhan, dan kami mengucapkan terima kasih untuk pelayanan Bapak Gembala pada pagi hari ini. Tuhan memberkati pelayanan Bapak dan keluarga, dan juga terima kasih untuk seluruh pelayan yang telah bertugas, mulai dari worship leader, singers, pemain musik, dokumentasi multimedia, dan seluruh jemaat yang telah mengikuti ibadah online streaming. Tuhan memberkati. Dan untuk pengumuman gereja kita selama sepekan ke depan, untuk persembahan, bisa di jemaat yang rindu untuk memberikan korban persembahan bisa melakukannya melalui transfer ke rekening BCA yang tertera, yaitu nomor BCA 128 145 5872 atas nama Bapak Dedi Chandra Dinata, yaitu Bendahara GPDI Kota Wisata. Dan untuk persembahan persepuluhan boleh ditransfer ke rekening BCA 7400 516574 atas nama Bapak Yance Manore. Dan pada sore hari ini jam 4.30 ada ibadah untuk sekolah minggu, ibadah anak online melalui link YouTube yang akan dikirimkan nanti sore, dan channelnya itu adalah KP Pelnap GPDI. Jadi untuk adik-adik sekolah minggu mohon ditemani seluruh orang tua dan kakak-kakaknya untuk ditemani ibadah pada jam 4.30 di channel YouTube yang tertera nanti. Dan untuk hari Rabu akan diadakan komsel jam 7.30 melalui line group call seperti biasa. Jadi yang jemaat yang belum masuk ke dalam grup ini bisa menghubungi yang berada di WA, minta tolong dimasukkan ke grup line jam 7.30 hari Rabu. Dan pada hari Sabtu jam 6 sampai 7 pagi ada doa pagi di rumah masing-masing, dan Sabtu jam 6.30 ibadah YB online di link YouTube GPDI Kota Wisata. Dan pada hari Minggu depan ibadah online tetap dilakukan untuk memperingati Hari Pantekosta tanggal 31 Mei. Dan doa 10 malam tetap berjalan di rumah masing-masing, dan malam hari ini kita memasuki malam keempat. Jadi setiap malam akan dikirimkan mesbah, akan dikirimkan ayat-ayat dan pujian-pujian panduan untuk melakukan mesbah doa keluarga di rumah masing-masing. Baik, itu saja pengumuman untuk gereja kita selama sepekan ke depan. Kita akan mengakhiri ibadah pada pagi hari ini. Mari sama-sama kita bangkit berdiri, kita naikkan pujian, ku naikkan syukurku. Haleluya. Ku naikkan syukurku.
setia-Mu di dalam kehidupan kami, sepanjang kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus untuk ibadah yang kami sudah lewati. Tuhan, kami sudah nikmati bersama dengan Engkau. Kami bersyukur Tuhan, Kau masih terus berikan kami kesempatan untuk sama-sama kami memuji, memuliakan Engkau, menikmati firman-Mu. Dan setelah ini Tuhan, kami mohon kepadamu Roh Kudus, terus berbicara di dalam kehidupan kami, sehingga di dalam kehidupan kami sehari-hari kami tetap menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Karena kami tahu Tuhan, hanya kami yang percaya dan melakukan kebenaran firman-Mu, kami yang akan bisa masuk ke dalam kerajaan sorga yang kekal. Dan itulah yang menjadi kerinduan kami semuanya. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Saat ini kami berdoa Tuhan, untuk Tuhan bangsa dan negara kami Tuhan, menghadapi pandemi yang ada Tuhan. Kami hanya mohon kepadamu hikmat dan anugerah-Mu, Kau anugerahkan bagi seluruh Tuhan pemimpin-pemimpin bangsa ini, mulai dari presiden, wakil presiden, dan jajaran menteri-menteri kabinet, bahkan seluruh pemerintah yang ada, pemerintah daerah, sampai dengan daerah-daerah yang terkecil Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Berikan mereka kesehatan dan kekuatan, berikan mereka hikmat-Mu Tuhan, sehingga mereka tahu Tuhan mengambil keputusan yang terbaik bagi bangsa ini Tuhan. Bahkan untuk seluruh masyarakat Indonesia Tuhan, kami mohon berikan hikmat-Mu bagi setiap kami, sehingga kami Tuhan belajar untuk patuh dan mentaati setiap aturan yang ada. Terima kasih Tuhan Yesus, kami percaya Tuhan, bangsa ini akan mampu melewati semuanya ini asalkan kami terus berseru dan mengandalkan Engkau di dalam kehidupan kami. Kami berdoa untuk seluruh umat-Mu Tuhan, jemaat GPDI Kota Wisata yang ada Tuhan, bahkan juga Tuhan mereka-mereka Tuhan yang menonton, mengikuti ibadah online ini. Saat ini apapun yang menjadi pergumulan mereka, apapun yang menjadi kerinduan mereka Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Mengenai kesehatan, mengenai rumah tangga, mengenai usaha mata pencaharian pekerjaan mereka, mengenai keadaan keuangan mereka, kebutuhan mereka, apapun juga anak-anak mereka, hari depan mereka, kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Kami percaya Tuhan, pertolongan ada di dalam Engkau saja. Oleh karenanya ajar kami semuanya terus berharap dan mengandalkan Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Sepanjang minggu ini kegiatan kami juga kami serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Sekalipun kami masih melakukannya secara online, kami percaya ketika kami lakukan dengan segenap hati kami Tuhan, Engkau bekerja, Engkau melawat setiap kami. Ada kegerakan Allah dalam rumah tangga Tuhan, sehingga kami boleh nikmati Tuhan pemulihan yang Engkau kerjakan bagi kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Teringat kami untuk tim medis, para medis, dan juga relawan-relawan yang menangani Tuhan pandemi COVID ini Tuhan. Engkau tolong mereka, berikan mereka kesehatan, kekuatan. Engkau berikan penghiburan, sukacita yang daripada-Mu, sehingga mereka boleh melakukan setiap tugas tanggung jawab mereka dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Sepanjang minggu ini kami serahkan kehidupan kami sepenuhnya ke dalam tangan-Mu. Kami mohon Engkau terus bekerja di tengah-tengah kami. Kami mohon Engkau terus menjadi pemimpin di dalam kehidupan kami, berdaulat atas kehidupan kami, bertata di atas setiap kehidupan kami. Dan biarlah kami mau Tuhan tunduk di bawah otoritas-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Sebentar kami akan menerima berkat yang daripada-Mu. Haleluya. Mari jemaat Tuhan, di tempat ini, di rumah, angkat kedua belah tangan kita. Haleluya. Ini kami anak-anak-Mu ya Bapa di sorga. Mengangkat tangan kami di hadapan-Mu adalah terus pengakuan iman kami bahwa keselamatan hanya ada di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau juga yang menjadi sumber segala sumber berkat bagi kami. Mohon memberkati kami semua ya Bapa, dengan berkat-berkat rohani yang luar biasa, juga dengan berkat-berkat jasmani secara luar biasa. Saudaraku, terimalah berkat daripada Allah Bapa, cinta kasih sayang daripada Tuhan Yesus Kristus, penghiburan, persekutuan, kuat kuasa Roh Kudus, urapan-urapan yang baru mengurapi, memenuhi kita dengan kuasanya, dengan otoritasnya saat ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kembali menjemput kita semua. Taruh tangan di dada, naikkan pujian.
sedikit. Karena ini ada pelayan yang memang dia berulang tahun hari ini, kita doakan dulu ya jemaat Tuhan. Sini file. Nah, file. Ya, berlutut sini ada. Mari jemaat Tuhan, kita berdoa ya. Ya, ramai sih. Doakan file. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur anakmu Rafael, dia boleh berulang tahun dan saat ini dia ada bersama-sama kami dalam pelayanan pekerjaanmu di tengah-tengah pelayanan pekerjaan di GPD Kota Wisata. Tuhan, kami berdoa kepadamu ya Tuhan, berkati anakmu Rafael dengan hikmat, kepintaran, kecerdasan, kesehatan yang dari Tuhan dianugerahkan. Karena kami percaya Engkau adalah generasi Kristus yang luar biasa, generasi yang diurapi, generasi yang dipenuhkan dalam kuat kuasa Roh Kudus. Tanda-tanda heran akan menyertai Engkau yang dikerjakan oleh Roh Kudus sekarang sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan berkati. Happy birthday, Fahel. Happy birthday.